Salam, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam program Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saya akan memberi judul Pengampunan yang Membawa Damai Sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih kebaikan Tuhan, kami diberi waktu untuk kami akan merenungkan firman-Mu. Beri kekuatan untuk kami bisa menyampaikan dan mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan diambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Pengampunan adalah secara umum artinya tindakan memaafkan kesalahan orang lain, atau juga mengampuni adalah melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Jadi karena pengampunan merupakan tindakan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka proses tersebut memerlukan pertolongan dari Tuhan yang menjadi sumber pengampunan itu sendiri. Jadi pengampunan yang akan kita lakukan sungguh harus benar-benar kita akan mengampuni supaya kita memperolehnya dengan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita, dan bisa akhirnya menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik. Karena dalam proses pengampunan itu sungguh-sungguh kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dikarenakan kita sudah terluka dan memilih untuk mengampuni. Dan sekalipun terkadang muncul di dalam hati kita untuk membalasnya, tetapi kita memilih untuk mengampuni. Karena kita sudah ditebus dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Tetapi dengan kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka kita berusaha melepaskan diri dari sakit yang kita terima karena yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan kita berusaha dengan mohon kekuatan Tuhan untuk mampu berdoa bagi orang yang telah menyakiti, yang bisa menimbulkan juga akar pahit dalam hati kita. Pada dasarnya, sifat manusia adalah egois dan selalu minta diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Sifat dasar manusia ini yang menjadikan kita mudah sakit hati dan menyimpan akar pahit. Tetapi bagi kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, melalui pengampunan yang kita berikan, sungguh-sungguh akan mendatangkan sukacita bagi kita. Kita memperoleh penebusan melalui darahnya,
yaitu pengampunan dosa, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 pasal yang ke-14, yang mengandung arti bahwa Yesus datang ke bumi ini dan rela mati untuk menebus kita. Dengan dasar inilah kita seharusnya meneladani tindakan yang sudah dilakukan Tuhan Allah kita untuk sungguh-sungguh mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Sekalipun dalam prosesnya tidak mudah dan memerlukan perjuangan dan mohon pertolongan Tuhan yang terus kita mintakan dengan kita terus berdoa. Kita sebagai orang percaya pasti kita mampu. Jika kita sudah mampu memberikan pengampunan, yakinlah hubungan dengan Tuhan akan lebih baik. Hubungan dengan orang yang telah melukai atau menyakiti akan lebih baik. Sekalipun tidak langsung bisa kita secara cepat atau instan, tetapi kita sudah tidak menyimpan dendam atau sakit hati. Dengan kita melepaskan pengampunan atau mengampuni orang yang menyakiti kita, akan membawa efek dan rasa nyaman juga sejahtera bagi hati kita, sehingga akan menimbulkan jasmani kita juga tambah sehat. Karena menyimpan sakit hati, akar pahit akan menjadikan fisik kita juga terganggu. Maka marilah kita berusaha dengan minta pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh bagi orang yang sudah menyakiti atau melukai hati kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kami merenungkan akan firman-Mu dan jadikan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.